rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen pada kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan kali ini kita akan membahas tentang mazhab sosialis pada pertemuan ke-7. Baik rekan-rekan mahasiswa, ketika mendengar kalimat sosialis, apa yang ada di benak teman-teman semua gitu? Apa sih yang sebenarnya bisa menyebabkan seseorang itu berperilaku sosial? Nah, sebenarnya ada sejarahnya ya dari mazhab sosialis tersebut. Dan ada beberapa tokoh yang juga membantu untuk mengembangkan mazhab ini. Sosialis itu diartikan sebagai bentuk perekonomian pemerintahan yang sebenarnya kurang percaya ya, di mana masyarakatnya kurang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu pemerintah juga sebagai pihak yang mensosialisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, dan juga jembatan kereta api dan banyak hal lainnya. Nah, karena tadi peran pemerintahnya terlalu besar, ini menyebabkan masyarakat merasa seperti pemerintah itu terlalu banyak ambil alih gitu. Nah, sementara kesejahteraan masyarakat pada waktu itu merasa belum terpenuhi. Banyak juga orang yang berbicara bahwa mazhab sosialis ini adalah seperti mazhab komunis gitu. Dan tadi di sosialis juga banyak melibatkan kepemilikan seperti alat-alat produksi, termasuk ke dalam bidang tanah pertanian yang semuanya jadinya dikuasai oleh negara. Nah, sejak ada revolusi Bolshevik tahun 1917, istilah sosialis ini sering diganti dengan kalimat komunisme. Nah, kalimat komunisme inilah yang kalau kita dengar tuh seakan-akan semuanya merasa terkekang ya pada zaman komunisme tersebut. Dan masyarakat sosialis merasa pada masa penyebutan sosialis sebagai komunisme itu, peran pemerintah itu hanya sebagai eh, pihak-pihak yang mengambil alih kekuasaan atau kesejahteraan masyarakat dan harus dipungut secara paksa gitu kepada pemerintah. Dan kemudian masyarakat yang sifatnya sosialis ini dia memiliki rasa kebersamaan, rasa kolektif untuk membangun suatu negara dan mereka juga punya tujuan yang sama yaitu memberikan kesejahteraan yang jauh lebih baik kepada sesama masyarakatnya. Nah, bagaimana dengan pihak peran swasta dengan campur tangan pemerintah ya pada zaman sosialis tersebut? Nah, di sini digambarkan secara jelas yaitu secara revolusioner, di mana secara paksa dan tanpa kompensasi harusnya swasta itu harus mau untuk memberikan beberapa keuntungannya dan mau bersama-sama membantu untuk memberikan pertumbuhan yang jauh lebih baik gitu dalam suatu negara. Namun kenyataannya pada masa sosialis ini pemerintah masih tetap merasa bahwa semua hak kekayaan masyarakat itu adalah miliknya pemerintah. Sehingga masyarakat di sini merasa tetap saja adanya pihak swasta pada waktu itu belum begitu dirasa menguntungkan gitu. Karena memang pada waktu itu swasta masih sangat memberikan sumbangsi yang sangat besar tapi terhadap kepemerintahan. Nah, kemudian kata komunis sendiri, dasar kata komunis ini secara historisnya sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Nah, namun yang sering kita tangkap sekarang kalimat komunis itu ketika kita dengar negara komunis, oh negara yang susah maju, oh negara yang susah berkembang. Sebenarnya historical zaman dahulunya kalimat komunis ini adalah bagaimana suatu histori dari sistem-sistem sosial ini terbangun. Nah, tapi pada dasarnya sampai dengan sekarang akhirnya yang berkembang ya sepertinya suatu hal yang menjadi apa ya? Menjadi sesuatu masyarakat yang terkekang gitu. Jadi menjadikan suatu masyarakat tersebut terkekang sehingga komunisme ini akhirnya sering dibilang sebagai perekonomian komando, di mana pemerintah mempunyai peran besar terhadap kesuksesan suatu negara. Nah, tapi keberhasilan suatu negara dari sisi kesejahteraan suatu negara itu tidak diperhatikan. Nah, ada juga yang bilang bahwa sistem komunis ini adalah sistem yang totaliter atau istilah lainnya adalah anarkisme gitu. Jadi orang-orang itu sangat disulitkan lah gitu dalam melihat bagaimana sih keberhasilan suatu bangsa jika diunggulkan oleh pihak kesejahteraan masyarakatnya. Nah, pada saat ini tuh sangat sulit gitu ya. Nah, ada beberapa jenis mazhab-mazhab yang berkembang ya pada zaman sosialis ini. Salah satunya itu Marxisme. Marxisme itu yaitu sistem yang ortodoks. Bahkan pada waktu itu juga ada nama-nama lainnya seperti neo-Marxis, human Marxis. Nah, inilah yang membedakan bagaimana tingkatan-tingkatan seorang manusia itu bisa dihargai gitu pada masa kepemerintahan sosialisme tersebut. Nah, kemudian aliran-aliran
Marxisme ini pada intinya sama ya, mempertanyakan dan juga mereka ingin membahas kenapa sih gitu kok formasi sosial ekonomi masyarakat ini lebih ke yang pragmatis gitu. Dan kayaknya orang-orang miskin pada zaman sosialis ini jauh lebih banyak gitu karena tadi pemerintah lebih melihat empoweringnya pemerintah hanya untuk membangun negara dan memungut secara paksa apa yang dimiliki masyarakat, ya mungkin sekarang kita sebutnya itu dalam bentuk pajak gitu. Nah, ada istilah lain yaitu istilah sosialisme utopis. Apa itu? Nah, sosialisme utopis ini pada waktu itu dikenalkannya sama si Plato. Nah, sosialisme utopis ini Plato menggambarkan bahwa suatu negara hanya akan baik jika dipimpin oleh seorang pemerintah. Nah, negara-negara yang maju, negara-negara yang bisa mensukseskan pertumbuhan perekonomiannya, ini disaring ketat ya dari seluruh masyarakat. Dan bagaimana peran masyarakat ini membantu pemerintah pada zaman utopis ini sudah mulai dijelaskan. Bahwa dalam membangun suatu negara itu bukan cuman peran pemerintah saja, tapi ada juga loh peran masyarakatnya. Tapi tentunya masyarakat yang bisa sejalan gitu dengan pemerintah. Kemudian sistem pemerintahan yang dianjurkan sama Plato ini sifatnya adalah totalitarisme, yaitu sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh sekelompok orang-orang pandai. Makanya ada yang namanya ekonom, ada yang namanya bangsawan, yang pada waktu itu memang ya memimpin suatu negara dan mereka dipercaya mampu untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mensukseskan perekonomian itu sendiri. Nah, tokoh-tokoh utopis lainnya ya, ada Sir Thomas More, yaitu sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis tentang negara impian. Apa sih negara impian yang dimaksud dengan More gitu? Nah, negara impian yang dimaksud dengan More adalah semua orang itu bisa tinggal dalam suatu tempat bersama. Jadi orang memiliki hak kepemilikan bersama, bukan diartikan dalam rusun ya teman-teman, bukan gitu, bahwa dalam suatu negara itu bisa dinikmati, ditinggali bersama masyarakat-masyarakat dan memang tidak ada rasa keresahan untuk mereka tinggal pada suatu negara tersebut. Nah, ada pendapat lain dari Thomas Campanella. Nah, Thomas Campanella ini seorang bangsawan dari Italia. Dia menulis kalimat Civitas Solis, artinya kota matahari. Thomas beranggap bahwa suatu negara ya kalau misalnya mau maju mulai dari zaman sosialis utopis ini harus memiliki yang namanya empowering. Mereka harus bisa menyinari negara-negara yang lainnya, memberikan power yang besar, ya selayaknya matahari ya. Dalam buku itu disampaikan bahwa kota-kota atau negara-negara yang ingin tumbuh harus mempunyai suatu ciri khas kemampuan besar yang bisa mendoktrin, bisa memberikan pengaruh kepada negara lainnya. Lalu ada juga Francis Bacon menulis buku tentang New Atlantis. Nah, New Atlantis ini menganggap bahwa suatu negara itu terlahir untuk satu benua yang baru gitu. Jadi dia punya punya akses perairannya sendiri, dia punya kemandirian di daratan, kemandirian di udara gitu. Dan yang terakhir ada James Harrington menerbitkan semua buku yang berjudul Oceana. Nah, ini hampir sama seperti yang ditulis oleh Francis Bacon. Dalam hal ini menganggap bahwa suatu negara ini kan tidak hanya berdiri di atas daratan saja, tapi juga memiliki wilayah perairan. Nah, di Oceania ini menganggap bahwa negara-negara yang sukses, negara-negara yang bisa mengakomodir lah semua kebutuhan masyarakat, baik itu di darat, di laut, dan juga di udara. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada pengertian sosialisme komunitas bersama. Ada beberapa tokoh di sini, ada Robert Owen, ada Charles Fourier, ada Louis Blanc ya. Intinya mereka ini di sisi yang lain lah gitu. Kalau tadi ada sosialis utopis membahas tentang bagaimana bangsawan, negara itu harus punya kekuatan, negara itu harus dipimpin sama pemerintahan. Di sisi lain, sosialisme komunitas bersama ini menganggap bahwa kesejahteraan masyarakat-masyarakat, terutama yang sekarang kita bilang buruh pabrik, ini memiliki peran penting dalam membangun negara. Dan mereka akan mempunyai komunitas yang kuat, willingness yang besar untuk membangun suatu negara, tentunya pasti akan berimpact besar pada keberlangsungan ya suatu negara tersebut. Jadi kalau misalnya negara dikelola secara bersama, baik itu masyarakat yang golongan menengah, golongan yang bawah, bahkan golongan yang atas mampu membackup yang menengah, ya itu negara jauh lebih baik gitu. Tidak hanya semuanya dipimpin oleh seorang bangsawan. Nah, ide-ide pemikir dari sosialisme ini yang pada komunitas bersama ini
memang masih kebanyakan bersifat utopis dan masih terlalu tinggi gitu angan-angannya, dan ya tadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya kaum bangsawan. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Ada kuis singkat yang saya berikan, yaitu bagaimana teman-teman dapat memberikan pendapatnya, kesimpulan yang berbeda tentang dua mazhab tadi. Satu mazhab sosial utopis, yang satu mazhab sosial kebersamaan gitu kan ya, komunitas bersama. Mana sih yang menurut teman-teman kiranya bisa berlangsung dalam suatu negara? Apakah hanya cukup pilih salah satu dari kedua ini, atau kita harus menjalankan keduanya? Baik, sekian untuk video pembelajaran tatap muka ketujuh pada kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya Indri selaku dosen pada pengampu perkuliahan ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.